wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah datang di pagi hari ini. Kita di sini sama-sama berkumpul dalam rangka media briefing untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Dengan tema global adalah Kidney Health for Everyone Everywhere. Tema nasional yang diusung adalah ginjal sehat untuk semua. Tahun ini kita berfokus pada pencegahan dan deteksi dini agar mencegah penyakit ginjal kronis. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan data Riskesdas, terjadi kenaikan untuk angka ginjal kronis. Di tahun 2013 angka Riskesdas menunjukkan 2% dan kenaikan di tahun 2018 menjadi 3,8%. Nah, telah hadir bersama kita di sini narasumber dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Perperni, yaitu Dr. Pringgodikdo Nugroho, SPPD KGH. Dan sebelah kiri saya, seperti yang teman-teman sudah kenal semua, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Ciputri Aryana MHkes. Kita akan mendengar bersama dari Dr. Pringgo mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit ginjal. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya hormati Dr. Dudut sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Teman-teman dari Kemenkes dan juga teman-teman media, saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai pencegahan penyakit ginjal dan deteksi dini. Ya, memang ini dalam rangka Hari Ginjal Sedunia yang kita peringati setiap hari Kamis minggu kedua bulan Maret. Ya, jadi hari ini jatuh di tanggal 12 tahun ini. Setiap tahunnya diperingati, ya, diinisiasi oleh International Society of Nephrology, Perhimpunan Ahli Nefrologi Sedunia, dan juga Perhimpunan Yayasan Ginjal Sedunia. Ya. Tujuannya meningkatkan awareness, kesadaran, ya, lalu mengetahui faktor resiko penyakit ginjal, yang paling penting adalah diabetes dan hipertensi, memotivasi tindakan pencegahan, memberikan edukasi bagi petugas medis, memotivasi pemerintah untuk menekankan pada tindakan penapisan, ya, screening, dan juga meningkatkan transplantasi ginjal sebagai salah satu pilihan pengobatan gagal ginjal. Ya. Tahun ini temanya Kidney Health for Everyone Everywhere, ya, menekankan pada pencegahan dan deteksi dini. Ya, ini fakta mengenai penyakit ginjal, ya, dari International Society of Nephrology. 850 juta orang di dunia menderita penyakit ginjal. Merupakan penyebab ke-11 kalau kita lihat penyakit ginjal secara keseluruhan. Ya. Tetapi kalau kita lihat satu-satu penyakit ginjal kronik, ya, yang cukup banyak, ini penyebab ke-6, ya, kematian atau ke-5 data yang terakhir, itu kematian sampai 2,4 juta. Lalu gagal ginjal akut ini biasanya terjadi pada pasien-pasien kritis, ya, yang jatuh di ICU gitu, ya. Ini dialami 13 juta penduduk dunia, ya, sampai kematian per tahun 1,3 juta. Ya. Jadi diagnosis dini, ya, tindakan preventif atau pencegahan, dan pencegahan terhadap progresivitasnya. Ya. Jadi penyakit ginjal kronik itu akan progresif sifatnya. Kita harus bisa mencegah. Ya. Ini data dari Indonesian Renal Registry, ya, registrasi untuk penyakit-penyakit ginjal, data tahun 2018, ya, tahun 2019 mungkin baru keluar nanti April. Pasien aktif yang menjalani hemodialisis, ya, jadi orang sebutnya cuci darah, ya. Hemodialisis itu ada 132
ribu, 132.142 yang aktif. Pada tahun 2018 sendiri yang baru ya, jadi sebelumnya dia tidak menjalani hemodialisis tapi baru, pasien baru ini ada sekitar 66.000 ya, 66.000 ya. Nah, jadi kita lihat ini melonjak ya, sekitar di tahun 2015-2016 ya, dimulainya program JKN ya, di mana hemodialisis di cover ini terjadi peningkatan. Ya, sedikit mengulang bahwa fungsi ginjal untuk tubuh itu ada utamanya ada 3 ya. Yang pertama memfiltrasi darah dan membuang zat-zat beracun ke seluruh tubuh. Yang kedua dia mempunyai tugas untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh, yaitu ini ya, 3 hal ini ya, keseimbangan cairan ya. Karena dia harus buang cairan, menahan cairan, juga menjaga keseimbangan elektrolit ya, natrium, kalium ya, di dalam tubuh, dan menjaga keseimbangan asam basa ya, yang penting buat fungsi dari sel-sel tubuh. Yang ketiga yaitu mempunyai juga fungsi hormonal, memproduksi hormon. Apa hormon saja yang diproduksi oleh ginjal? Yaitu hormon yang membuat sel darah merah ya, HB-nya ya, hemoglobin. Jadi pasien-pasien yang mendekati gagal ginjal, fungsi ginjal turun, dia HB-nya akan turun, dia jadi pucat ya, ginjal. Lalu pengaturan tekanan darah ya. Kalau fungsi ginjal turun, tekanan darah juga akan meningkat ya, hipertensi terjadi ya. Dan hormon yang mengatur metabolisme mineral, dalam hal ini fosfat, kalsium ya. Ya, salah satu penyakit di ginjal yang cukup banyak yaitu hampir 10% ya dari usia dewasa itu dan yang kita sebut penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik ya. Dulu dikenal gagal ginjal kronik, tapi istilah gagal ginjal kronik kesannya sudah terlambat ya. Jadi padahal kita tujuannya tadi untuk mencegah supaya menghambat progresivitasnya, sehingga terakhir disepakati kita sebut penyakit ginjal kronik, yaitu gangguan pada fungsi dan struktur ginjal yang terjadi dalam waktu lebih dari sama dengan 3 bulan. Lebih dari sama dengan 3 bulan. Ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus ya, yang didapat dari nilai kreatinin ya, jadi pemeriksaan darah kreatinin, atau terdapat protein pada urin atau albumin pada urin, albuminuria. Yang berikutnya ada kerusakan struktur ginjal ya, yang dapat dinilai melalui pemeriksaan USG atau patologi anatomi, kerusakan pada tubulus ginjal atau riwayat transplantasi ginjal. Nah, dari penyakit ginjal kronik ini bisa progresif berlanjut menjadi gagal ginjal, ya, sehingga fungsinya tidak bisa berfungsi lagi. Yang tadi 3 besar fungsinya itu tidak bisa dilakukan, sehingga tidak membuang racun tadi ya, tidak bisa menjaga keseimbangan tadi ya, dan juga tidak bisa memproduksi hormon-hormon yang penting tadi. Ini juga data dari Indonesia Renal Registry. Pasien-pasien yang hemodialisis saat mulai itu ditanya penyebabnya apa sih gitu ya, yang menyebabkan itu. Lalu penyebab paling data dari 2017 ini penyakit ginjal karena hipertensi ya, karena hipertensi yang paling banyak ya, 36%. Yang kedua karena diabetes. Terakhir yang 2018, saya tidak punya slide-nya, ini tukar-tukaran aja nih ya. Jadi yang pertama sekarang diabetes, yang kedua hipertensi. Jadi diabetes dan hipertensi itu penting sebagai penyebab gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik ya. Dan penyakit ginjal kronik saat ini belum dapat disembuhkan ya. Kalau sudah tadi lebih dari 3 bulan dengan tanda-tanda tersebut, itu tidak bisa disembuhkan jadi normal lagi. Kalau yang jadi normal itu bukan penyakit ginjal kronik namanya, tapi gangguan ginjal akut ya, bisa disembuhkan. Dan ini makin menurun fungsi ginjal akan banyak masalah kesehatan lain. Yang terpenting adalah penyakit kardiovaskuler ya, penyebab kematian nomor 1 ya. Jadi berhubungan sekali penyakit ginjal kronik ini dengan penyakit kardiovaskuler ya. Dan kalau dia bisa survive dari penyakit kardiovaskuler, akhirnya bisa jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan namanya terapi pengganti ginjal.
fungsi ginjal yang sudah rendah tadi digantikan. Jadi bukan diperbaiki, digantikan fungsinya dengan 3 modalitas ini, yaitu hemodialisis, ya, cuci darah yang kita lakukan di rumah sakit, lalu ada dialisis peritoneal atau CAPD, cuci darah yang bisa dilakukan oleh pasien di rumah, ya, di tempat kerjanya, ya, atau transplantasi ginjal. Ya. Jadi karena dia bisa berlanjut ke penyakit ginjal terminal tahap akhir yang membutuhkan terapi pengganti ginjal, jadi penting kita ketahui deteksi, ya. Karena datanya 9 dari 10 yang menderita penyakit ginjal kronik ini tidak tahu, ya, karena pada awal tidak bergejala. Kenapa? Karena reserve dari fungsi ginjal kita cukup tinggi, jadi dikatakan sampai 4 kali kebutuhannya gitu. Jadi kalau udah seperempatnya baru muncul gejala. Kalau fungsinya udah, kalau di analogi laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 20, kalau kita analogikan dengan persentase kurang dari 20%, ini baru muncul gejala-gejala. Tinggal separuh pun fungsinya masih seperti orang normal. 35 juga kayaknya, ya. Baru mulai gejala setelah 30-an, ya. Nah, jadi deteksi dini ini penting, ya. Kita dapat menghambat progresivitas penyakit, ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan pemeriksaan sederhana. 2 hal ini, pemeriksaan darah, ya, untuk mengetahui estimasi laju filtrasi glomerulus dengan pemeriksaan kreatinin. Yang kedua, pemeriksaan urin untuk mendeteksi adanya albumin urin atau protein urin. 2 hal tersebut, ya. Dan untuk jadi lebih penting lagi, ya, dilakukan pada individu yang beresiko, yang punya resiko, ya. Tapi sayangnya kita Asia dibilang yang beresiko, jadi mungkin kita harus deteksi ini lebih banyak, ya. Ini adalah orang-orang yang dianjurkan untuk dilakukan deteksi. Ini beberapa guideline, ya, beberapa pedoman dari KDOQI, Amerika Serikat, UK, Australia, ada beberapa perbedaan. Intinya orang-orang berisiko ini harus dilakukan penapisan, diketahui kesehatan ginjalnya dengan pemeriksaan 2 pemeriksaan sederhana tadi, ya. Diabetes mellitus jelas, ya, hipertensi, usia lanjut, aterosklerosis, penyakit pembuluh darah, ya. Penyakit urologi kalau ada gangguan di saluran kencing di ginjal, kondisi autoimun, ya. Penggunaan obat-obatan nefrotoksik yang mengganggu ginjal, yang paling sering adalah obat-obat untuk penghilang nyeri, ya. Yang berikutnya ada pasien dengan keluarga dengan PGK, ya, riwayat keluarga, lalu penyakit kardiovaskuler, ya, dan resiko tinggi lainnya, ya, termasuk perokok, kegemukan, ya. Ya, ini pemeriksaannya tadi, 2 pemeriksaan tadi darah. Yang pertama adalah pemeriksaan estimasi laju filtrasi glomerulus dengan pemeriksaan kreatin serum, nanti akan dihitung dengan rumus, akan mendapatkan yang namanya estimasi laju filtrasi glomerulus. Ini adalah klasifikasinya, ya. Kalau estimasinya sudah laju filtrasi glomerulus kurang dari 15, nih kita sebut gagal ginjal. Kalau bergejala ini akan membutuhkan terapi pengganti ginjal. Yang kedua tadi pemeriksaan albumin urin, ya. Jadi untuk deteksi dini, lapisan tadi 1 pemeriksaan laju filtrasi glomerulus, yang kedua pemeriksaan albumin urin, ya. Yang dipakai metode albumin to creatinine ratio, ya. Nilai normalnya kurang dari 150, ya, per 24 jam, ya. Tapi bisa dilakukan dengan yang sewaktu ini, ya, kurang dari 30, ya. Nah, biasanya. Bagaimana yang kalau sudah didiagnosis penyakit ginjal kronik, ya? Kalau sudah didiagnosis, ini ada beberapa panduan berapa sering harus periksanya, ya. Kalau tadi derajatnya masih ringan, cukup sekali setahun, ya. Tapi kalau makin berat derajatnya, kita harus lakukan pemeriksaan lebih sering, 3 kali setahun. Kalau laju filtrasi glomerusnya sudah mendekati 30, kalau kurang dari 30 dan albumin urinnya juga tinggi, harus mungkin lebih sering lagi. Ya, ini gambar yang menurut saya cukup penting, ya, bahwa untuk menggambarkan bahwa pasien yang menderita penyakit ginjal kronik akan progresif sifatnya. Kita lihat fungsinya akan turun sampai jadi gagal ginjal, ya. Kurang lebih kalau ini diperkirakan dalam 7 tahun. Ini waktu, ini fungsi ginjal. Jadi
Kalau kita bisa mendeteksi lebih dini, ini garis yang abu-abu. Waktu untuk jatuh ke gagal ginjal di mana butuh tadi cuci darah, ya, terapi pengganti ginjal itu jadi lebih jauh lagi. Ya. Jelas biaya kesehatan juga bisa dihemat di sini kalau kita bisa mendeteksi lebih dini dan mencegah progresivitasnya. Ya. Kalau makin turun, kesempatan untuk menghemat itu memperpanjang juga fungsi ginjalnya ini juga akan makin rendah lagi. Apalagi kalau sudah datang di bawah sini gitu ya. Pasien-pasien tidak mengetahui penyakitnya, dia datang sudah harus cuci darah, ya kita nggak ada waktu lagi untuk menunda terapi pengganti ginjal ya, yang sering disebut masyarakat cuci darah ya. Ya, bagaimana itu deteksi dini tadi pada pasien-pasien berisiko, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya secara umum hampir sama juga dengan cara menjaga kesehatan kita secara umum. Misalnya tidak merokok, menjaga kebugaran dan tetap aktif, pemeriksaan tekanan darah, hidrasi yang cukup, ya, minum yang cukup, ya, periksa gula darah rutin bagi yang diabetes, ya, makan makanan bergizi dan jaga berat badan, hindari konsumsi obat, ya, tanpa konsultasi ke dokter, dan juga periksa kesehatan, ya, di mana kita harus memeriksakan fungsi ginjal kalau memang kita berisiko. Ya, tidak merokok. Kenapa? Karena merokok meningkatkan risiko kanker ginjal sebesar 50%, juga akan menurunkan aliran darah ke ginjal, ya, yang akan menyebabkan fungsi ginjal turun, ya, dengan merokok. Ya. Dan menjaga kebugaran, jelas resiko tadi ke diabetes, aktivitas fisik cukup, diabetes, obesitas, hipertensi yang akan bagi risiko penyakit ginjal kronik juga akan menurun. Ya. Tekanan darah, ya, ini berhubungan sekali dengan ginjal. Ya. Tekanan darah yang tinggi akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Ya. Sehingga harus dilakukan pemeriksaan. Ya. Kita harus tahu, ya, tekanan darah kita berapa, ya. Karena data dari Riskesdas itu banyak pasien-pasien yang menderita hipertensi tidak mengetahui bahwa pasien tersebut tidak menderita hipertensi. Yang berikutnya adalah minum yang cukup, ya, bukan minum yang banyak, ya, karena pada usia lanjut bisa berbahaya kalau minum terlalu banyak. Ini akan menurunkan resiko penyakit ginjal kronik, ya. Jadi kalau secara individual akan harus dilihat lagi tadi usia, jenis kelamin, ya, untuk jumlah dari minum yang cukup. Pasien yang sudah menderita diabetes atau ada riwayat keluarga diabetes harus memeriksakan gula darahnya secara teratur, ya. Dan juga makan makanan yang seimbang, gizi seimbang, ya. Dengan ini akan mencegah diabetes, penyakit jantung, dan juga resiko penyakit ginjal kronik, mengurangi konsumsi garam, hindari makanan yang sudah berproses dan banyak garam. Yang tidak kalah penting adalah terdapat beberapa obat yang bersifat nefrotoksik. Nefrotoksik artinya bisa merusak ginjal. Ya. Yang paling sering adalah obat anti-inflamasi non-steroid. Ya. Ini adalah obat anti nyeri. Ya. Ya. Biasanya kalau sudah umur gitu ya, pegel-pegel, sering bisa minum sendiri obat-obat seperti ini. Ini bisa mengganggu fungsi ginjal. Dan juga ada beberapa mitos bahwa obat-obat yang secara rutin diminum untuk hipertensi karena ini dikatakan bisa mengganggu ginjal, padahal tidak. Ya. Bahwa justru kalau tekanan darah yang tinggi tidak terkontrol itu mengganggu ginjal, ya. Bukan obat hipertensi. Ya. Jadi yang hipertensi atau diabetes harus rutin minum obat. Yang terakhir adalah cek kesehatan secara rutin dengan memeriksakan fungsi ginjalnya. Khususnya pada pasien-pasien beresiko hipertensi, obesitas, kegemukan, dan diabetes. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.